Debut manis Verdong di Liga Eropa. Calvin Verdong mencatatkan debut manis di Liga Eropa dengan membawa Lille meraih kemenangan. Verdong turut punya andil besar dalam kemenangan Lille tersebut. Verdong sendiri tampil penuh selama 90 menit di laga ini. Weskors memberikan rating 7,3 untuk penampilan dari bek timnas Indonesia tersebut. Verdong tercatat mampu membuat 3 sapuan, 4 intercept, dan 1 tackle melawan Brand. Selain itu, ia juga membuat 1 umpan kunci yang menjadi kemenangan. Francesco Acerbi masih bersedia perkuat timnas Italia. Francesco Acerbi menegaskan bahwa belum pensiun dari kancah internasional. Acerbi mengaku masih bersedia mengenakan seragam kebesaran timnas Italia apabila mendapat panggilan. Meski sudah memasuki usia senja, Acerbi ternyata masih belum habis. Ia sukses menabiskan diri sebagai salah satu bek sentral andalan Inter Milan pada musim 2025-2026. Petinggi UEFA mulai pertimbangkan sanksi Israel. Aksi boikot Israel dari sepak bola terus menggema. UEFA kabarnya mulai mempertimbangkan untuk ambil langkah sanksi kepada klub-klub sepak bola Israel. Kabar terbaru para petinggi dari UEFA diketahui segera mempertimbangkan nasib dari tim Israel. Bisa saja tim dari Israel kena sanksi seperti yang dialami Rusia akibat invasi ke Ukraina. Donald Trump bersikap tolak timnas Israel di sanksi FIFA. Piala Dunia 2026 tak hanya menjadi ajang olahraga tetapi juga ikut terseret ke dalam isu politik global. Amerika Serikat yang akan menjadi tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko kini menghadapi polemik terkait keikutsertaan dari timnas Israel. Donald Trump mengambil sikap tegas dalam isu ini. Ia menegaskan menolak segala bentuk upaya untuk melarang Israel tampil di Piala Dunia meskipun tekanan dari internasional terus meningkat. FIFA rilis maskot Piala Dunia 2026. FIFA telah mengumumkan maskot Piala Dunia 2026. Maskot tersebut bernama Clutch, Sayu, dan juga Maple yang mewakili Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Clutch adalah maskot berupa elang yang merupakan simbol dari Amerika. Sayu adalah jaguar yang mempresentasikan Meksiko, dan Maple merupakan rusa besar untuk Kanada. Piala Dunia 2026 bakal diikuti 48 negara dari 6 konfederasi. Perhelatan akan dimulai di tanggal 11 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026. Rencana FIFA di Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim. FIFA punya rencana spesial untuk Piala Dunia 2030. Dalam memperingati 100 tahun ajang itu digelar, tim peserta ditambah menjadi 64 tim. Dilaporkan Reuters, FIFA sudah menambah kuota peserta tim di Piala Dunia 2026 mendatang dari 32 tim menjadi 48 tim. FIFA belum memutuskan secara resmi apakah mau menerima usulan itu ataukah tidak. Namun kabarnya mereka tertarik untuk mengusulkan hal tersebut. Liverpool bakal pagari Arne Slot dengan kontrak baru. Manajemen klub Liverpool dikabarkan puas dengan kinerja dari pelatih mereka yakni Arne Slot. Mereka dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk pelatih asal Belanda itu. Kontrak Slot sendiri di Liverpool berakhir di tahun 2027. Dengan kontrak yang tersisa kurang dari 2 tahun lagi, manajemen Liverpool berencana untuk memperpanjang masa bakti pelatih tersebut lebih lama lagi. Liverpool resmikan kontrak profesional pertama Rio N'Gumoa. Liverpool akhirnya mengikat Rio N'Gumoa dengan kontrak profesional. Pemain berusia 17 tahun itu kini resmi menjadi bagian jangka panjang dari proyek Liverpool. Dengan kontrak profesional yang baru ditandatanganinya, masa depannya kini menjadi lebih terjamin. Liverpool ingin memastikan talenta emas ini tetap berkembang di Anfield. Rio N'Gumoa sendiri resmi menekan kontrak hingga tahun 2028 dengan kenaikan gaji yang cukup fantastis. Saliba dapat kontrak baru dari Arsenal. William Saliba tidak akan kemana-mana untuk waktu yang lama, sebab Arsenal baru saja mengikat bek Prancis itu dengan kontrak yang baru. Dikutip dari The Athletic, Saliba sepakat menekan kontrak berdurasi 5 tahun. Itu artinya Saliba akan berseragam tim Real London hingga tahun 2030 dan diperpanjang 3 tahun dari kontrak lamanya. Saliba disebut akan mendapatkan kenaikan gaji yang diterimanya saat ini di angka 190.000 pounds per pekannya, atau hampir mencapai 4 miliar rupiah per pekan.
Susul Andre Onana, MU bakal debat kiper ini tahun depan. Klub Liga Inggris MU dikabarkan akan kembali melakukan pembersihan di posisi penjaga gawang. Kabar terbaru menyebutkan bahwa MU akan melepas Tom Heaton pada tahun 2026 nanti. Kontrak Tom Heaton bersama MU akan habis di tahun depan dan MU memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sang kiper. Atletico Madrid pasang label tidak dijual untuk Julian Alvarez. Manajer Atletico Madrid Diego Simeone memberikan pernyataan tegas terkait spekulasi masa depan dari Julian Alvarez di timnya saat ini. Ia memastikan bahwa Los Rojiblancos tidak akan menjual sang strikernya di tahun depan, khususnya kepada Barcelona. Kontrak Julian Alvarez di Wanda Metropolitano masih berdurasi panjang dan dia memiliki klausul rilis yang sangat tinggi, sehingga Barca akan kesulitan untuk bisa mendatangkannya di tahun 2026 nanti. Atletico Madrid minta MU tebus bintangnya di harga segini. Harapan Manchester United untuk bisa membawa Conor Gallagher di bursa transfer musim dingin nanti kini terbuka cukup lebar. Atletico Madrid selaku pemilik sang gelandang dikabarkan siap melepas sang pemainnya menuju Old Trafford. Kabarnya klub ibu kota Spanyol itu membandrol Gallagher di angka 60 juta euro dan dikabarkan mereka bersedia berdiskusi dengan MU mengenai harga jual dari pemainnya tersebut. MU rela lepas 4 pemain demi datangkan Carlos Baleba. Manchester United kembali jadi bahan perbincangan jelang bursa transfer musim dingin Januari. Target utama setan merah adalah gelandang muda Brighton yakni Carlos Baleba. Menurut laporan dari The Sun, MU bersedia menjual Casemiro, Jadon Sancho, Terrell Malaysia dan juga Tom Heaton di Januari. Dengan usianya yang masih 21 tahun, Baleba dipandang sebagai solusi jangka panjang bagi lini tengah dari United. MU pantau bek muda milik Eintracht Frankfurt. MU dilaporkan tengah memantau Nathaniel Brown, bek kiri milik Eintracht Frankfurt Bundesliga Jerman. Pemain 22 tahun itu juga menarik perhatian beberapa klub besar Premier League yang lain. Brown dikenal sebagai bek kiri alami dengan kaki kiri dominan. Kehadirannya disebut mampu memberikan keseimbangan pada lini belakang. Ia juga fleksibel karena bisa dimainkan sebagai bek sayap dalam formasi 3 bek, dan hal ini dianggap cocok dengan skema taktik dari Ruben Amorim di Manchester United. Real Madrid siap lepas Endrick di Januari. Real Madrid mulai mempertimbangkan masa depan dari Endrick setelah striker muda asal Brasil itu sulit mendapatkan menit bermain. Los Blancos disebut siap mempersiapkan opsi peminjaman pada bursa transfer Januari. Federico Pena, agen dari Endrick, dikabarkan sudah bertemu dengan manajemen Madrid, dan salah satu topik yang dibicarakan adalah opsi peminjaman dari striker muda itu di Januari. Arsenal goda Juventus 1 triliun rupiah plus Trossard untuk Kenan Yildiz. Arsenal dilaporkan tengah menyiapkan langkah besar untuk bisa mendatangkan Kenan Yildiz dari Juventus dengan biaya transfer yang selangit disertai satu tambahan pemain guna menggoda kubu si Nyonya tua. Menurut laporan dari radio, Mikel Arteta dikabarkan mengagumi Kenan Yildiz dan berniat membawanya menuju Emirates Stadium. Tawaran uang tunai senilai 60 juta euro plus tambahan Leandro Trossard diproyeksikan sebagai pemikat untuk Bianconeri. Namun Juventus diyakini menilai Kenan Yildiz di angka 80 hingga 100 juta euro. Bagi Juventus, Trossard memang bisa menawarkan pengalaman dan juga fleksibilitas di lini depan. Liverpool siapkan Mikel Olise sebagai pengganti Mo Salah. Transfermarkt melaporkan kabar menarik dari bursa transfer Eropa. Liverpool dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan Mikel Olise dari Bayern Munchen sebagai calon pengganti utama Mohamed Salah. Dengan nilai pasar yang kini ditaksir mencapai 65 juta euro, Olise bisa masuk ke dalam jajaran winger muda termal di Eropa. Kecepatan, kreativitas, serta ketajamannya di depan gawang membuatnya dinilai cocok untuk bisa meneruskan peran penting Mo Salah di Anfield Stadium. Harry Kane bakal balik ke Inggris tahun depan, MU siap menabung. Klub Liga Inggris MU dilaporkan siap mengamati situasi terbaru dari Harry Kane. Mereka siap menjadi pelabuhan karir dari sang striker di tahun 2026 nanti. Dilansir dari The Sun, situasi Kane dipantau MU sangat ketat. Setan Merah dilaporkan siap berburu tanda tangan dari striker timnas Inggris tersebut.
Menurut laporan, MU melihat Kane sebagai sosok yang ideal untuk bisa memperkuat lini serang mereka. MU sendiri hanya perlu membayar 65 juta euro kepada De Roton untuk bisa mendapatkan jasa sang pemain. Aston Villa akhiri paceklik kemenangan. Manajer Aston Villa Unai Emery memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya ketika berhadapan dengan Bolonya. Aston Villa berhasil mendapatkan hasil yang sangat memuaskan di matchday pertama Liga Eropa. Pasalnya saat menjamu Bolonya di Villa Park, The Villain berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Unai Emery mengaku puas dengan kemenangan tersebut. Terlebih hasil positif ini berhasil mengakhiri rentetan hasil buruk mereka di awal musim ini. Blaugrana comeback kemenangan 3-1 di La Liga. Barcelona meraih kemenangan saat melawat ke markas Real Oviedo pada pekan ke-6. Tim asuhan dari Hansi Flick menang dengan skor akhir 3-1. Oviedo yang berhasil membuka keunggulan lebih dahulu, namun Barca kemudian bisa membalas 3 gol lewat Eric Garcia, Robert Lewandowski, dan Ronald Araujo. Tambahan 3 poin ini menjaga posisi Barcelona di peringkat kedua klasemen La Liga dengan koleksi 16 poin. Hanya tertinggal 2 angka dari Real Madrid yang berada di puncak klasemen. Brentford tantang Manchester United. Laga emosional pemain depan MU Bryan Mbeumo saat menghadapi mantan klubnya Brentford dalam duel panas di Liga Inggris di akhir pekan ini. Hanya Mbeumo harus menepis keraguan membobol gawang Brentford demi memburu kemenangan ketiga MU. Kini Mbeumo kembali ke Community Stadium dengan target mencetak gol sekaligus membawa kemenangan bagi Setan Merah. Dia harus melupakan memori masa lalu saat berseragam Brentford. Sementara bagi MU tak ada pilihan lain kecuali berusaha melanjutkan tren positif mereka demi bisa meraih kemenangan. Ruben Amorim menyatakan tegas bahwa MU butuh kemenangan untuk menunjukkan mereka sudah berada di jalur yang tepat.